Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Rahasia Kalung Keramat, bagian 1. Gelar. Tiba-tiba saja sebongkah batu sebesar kerbau hancur berantakan. Suaranya yang keras bergemuruh dan menggema ke segala arah, membuat suasana pagi yang sunyi dan tenang itu menjadi ribut. Tampak debu-debu di sekitarnya segera mengepul dan membumbung tinggi ke angkasa. Sementara keping-keping batu yang berloncatan ke sana kemari, langsung mengusir burung-burung yang sedang berkicau menyambut pagi. Beberapa saat kemudian, begitu kabut debu itu mulai menipis, tampaklah seorang pemuda tampan yang berdiri tegak sambil memandang reruntuhan batu cadas tadi. Pemuda yang mengenakan baju warna hitam dan ketat itu segera tersenyum lebar penuh kepuasan. Dia begitu bangga karena apa yang telah diajarkan oleh gurunya selama ini telah mendapatkan hasil yang cemerlang. Sejenak ia masih tertegun memandangi reruntuhan batu itu sambil menata kembali rambutnya yang digelung di atas kepalanya. Tampak keringatnya bercucuran membasahi kulitnya yang putih bersih bagaikan kulit wanita. Bagus, puji suara kecil kering terdengar. Pemuda tampan itu segera menoleh dan berlutut di hadapan seorang kakek berbaju putih yang berdiri di dekatnya. Laki-laki yang berambut putih itu segera mengangguk-anggukkan kepalanya dengan senyum yang hampir tertutup kumis dan jenggot. "Mohon petunjuk bila ada kekurangan Eyang Resi Wanapati," kata pemuda itu sopan, sikapnya masih tetap berlutut. "Berdirilah Angger Danupaksi," kata Eyang Resi Wanapati sambil memegang pundak pemuda itu. Pemuda yang bernama Danupaksi itu segera bangkit. Tubuhnya masih tetap membungkuk dengan tangan bersilang di atas lututnya. "Semua ilmu yang ada padaku telah kau kuasai semua dengan baik, Angger Danupaksi," kata Eyang Resi Wanapati. "Tadi aku lihat kau telah mempergunakan aji pukulan karang baja. Sungguh dahsyat, hampir menyamai dengan apa yang aku miliki." "Maaf, Eyang Resi. Tadi aku hanya ingin mempraktekkan saja," kata Danupaksi merendah. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Angger. Aku sangat senang kau sudah bisa menguasai aji pukulan karang baja dengan sempurna sekali. Perlu kau ketahui, bahwa tidak sembarang orang bisa menguasai ajian tersebut. Aku sangat bangga padamu, Angger Danupaksi." "Terima kasih, Eyang Resi." Resi Wanapati tampak sedang duduk bersila di alas rerumputan tebal di bawah pohon rindang. Di bibirnya tersungging senyuman khasnya yang selalu membawa kedamaian bagi siapa saja yang melihatnya. Sementara di depannya tampak Danupaksi duduk dengan kepala tertunduk. Lama mereka masih saling terdiam. Di hati Resi Wanapati masih ada keraguan untuk mengatakan sesuatu hal yang ia rahasiakan selama ini. Sementara di benak Danupaksi diliputi pertanyaan, ada apa gerangan Eyang Resi memanggilnya dengan begitu resmi, hingga mereka harus berhadap-hadapan seperti sekarang ini. "Ada sesuatu hal yang ingin aku katakan padamu, Angger," kata Resi Wanapati menguatkan hatinya. "Apakah ada hubungannya dengan diriku, Eyang Resi?" tebak Danupaksi langsung. "Benar," Resi Wanapati mengangguk-anggukkan kepalanya. "Katakanlah, Eyang Resi. Sebenarnya aku berat untuk mengatakannya, Angger Danupaksi. Tapi aku sudah berjanji, bahwa aku akan membuka semuanya setelah kau berhasil menguasai seluruh ilmu yang aku miliki. Dan aku merasa, sekarang telah tiba saatnya yang tepat," kata Resi Wanapati pelan. Danupaksi segera mengangguk-anggukkan kepalanya dan menunggu dengan sabar kelanjutannya. Dia sama sekali tidak tahu kalau selama ini Eyang Resi menyimpan rahasia tentang dirinya. 20 tahun yang lalu, aku telah menolong seorang laki-laki yang berseragam seorang punggawa kadipaten. Laki-laki itu dalam keadaan terluka parah, dan dia kemudian berpesan agar aku harus menyelamatkan seorang bayi laki-laki di istana Kadipaten Karang Setra. Tapi sesudah dia menyebutkan nama bayi laki-laki itu, dia langsung meninggal, lanjut Eyang Resi Wanapati sendu. Tampak di wajahnya bahwa ia masih menyimpan sesuatu rahasia yang sulit untuk diungkapkannya pada Danupaksi. "Bayi laki-laki itu adalah aku, Eyang Resi," tebak Danupaksi langsung. "Benar, Angger. Bayi itu adalah kau." Resi Wanapati mengamati Danupaksi yang kini telah menjadi seorang pendekar muda dan tampan. Danupaksi menggeleng-gelengkan kepalanya seolah-olah ia tidak percaya dengan pendengarannya. "Lalu punggawa itu siapa namanya?"
Tanya Danupaksi ingin mengetahui semuanya. Sayang sekali, dia tidak sempat menyebutkan namanya, jawab Resi Wanapati menyesalkan. Danupaksi segera merenung. Dia memang tidak tahu siapa dirinya sebenarnya, juga siapa dan di mana orang tuanya. Selama ini dia hanya hidup bersama seorang laki-laki tua yang bernama Eyang Resi Wanapati. Dan dia telah menganggap bahwa laki-laki tua itu adalah orang tuanya sendiri. Meskipun kadang-kadang selalu timbul hasrat untuk menanyakan pada Resi Wanapati, namun selalu diurungkan. Dia tidak ingin melukai hati orang tua yang telah mengasuhnya sejak bayi dan juga telah mendidiknya sehingga ia kini memiliki ilmu silat yang cukup tinggi. Tapi kini semua telah dibuka sendiri oleh Eyang Resi Wanapati. Dan kata-kata gurunya itu dicerna kembali dalam benak Danupaksi. Dia kemudian mencoba untuk memahami siapa dirinya sebenarnya. Kalau dia masih mempunyai keluarga, dia harus mengetahui siapa dan di mana keluarganya berada kini. Satu-satunya tanda yang ada padamu, hanya ini, kata Resi Wanapati sambil menunjukkan seuntai kalung yang berbentuk segitiga dengan beberapa lingkaran di tengah-tengahnya. Danupaksi segera menerima kalung itu. Sebuah kalung dari emas murni. Sejenak kedua matanya sedikit menyipit begitu melihat ada tulisan di bagian belakang kalung itu. Aku mendapatkan kalung itu dari punggawa yang tidak sempat ku ketahui namanya itu Angger Danupaksi. Sebelum ia meninggal dunia ia berpesan bahwa aku harus memberikan kalung itu kepadamu. Setelah melihat kalung itu, aku yakin kalau kau adalah salah seorang putra Adipati Karangsetra, yang kini kadipaten itu telah menjadi sebuah kerajaan, sambung Resi Wanapati menjelaskan. Siapa Raja Karangsetra sekarang? Tanya Danupaksi sambil melingkarkan kalung itu di lehernya. Dari kabar yang aku dapat, rajanya bernama Gusti Prabu Ranggapati Permadi. Beliau juga pernah hilang selama 20 tahun, sahut Resi Wanapati lagi. Kenapa bisa begitu? Tanya Danupaksi keheranan. 20 tahun yang lalu, Adipati Karangsetra yang bernama Gusti Adipati Arya Permadi pergi untuk mengunjungi mertuanya bersama keluarga dan beberapa punggawa serta dikawal satu pasukan prajurit. Di tengah perjalanan, tepatnya di Danau Cubung dekat Lembah Bangkai, rombongan itu mendapat musibah. Semuanya tewas kecuali Gusti Prabu Ranggapati Permadi dan seorang punggawa. Aku yakin punggawa yang menjadi tanda tanya itu adalah yang dulu telah kutemukan dalam keadaan terluka parah. Angger Danupaksi panjang lebar Resi Wanapati menceritakan. Tapi kenapa kalung ini diberikan padaku melalui punggawa itu, Eyang? Tanya Danupaksi penasaran. Itulah yang aku tidak mengerti. Setahuku, Gusti Arya Permadi hanya memiliki seorang putra yang berusia 5 tahun yang kini menjadi raja kerajaan Karangsetra, yaitu Gusti Prabu Ranggapati Permadi. Jadi, siapa aku sebenarnya? Itu yang harus kau ketahui, Engger. Setelah 20 tahun. Mustahil, Eyang. Suara Danupaksi agak keras. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Semua yang terjadi di Mayapada ini adalah kehendak yang maha kuasa. Dan apa yang akan terjadi, juga sudah menjadi kehendaknya pula. Itulah yang dinamakan takdir, Engger. Manusia tidak bisa menolak apa yang sudah digariskannya. Danupaksi hanya diam merenung. Dia sudah bisa menebak ke arah mana pembicaraan itu dimaksudkan. Berat rasanya jika dia harus meninggalkan tempat ini. Tempat yang sudah ditinggali selama 20 tahun lamanya. Dan yang paling utama sekali, dia tidak akan tega meninggalkan Eyang Resi Wanapati seorang diri. Besok pagi kau harus berangkat, Engger, kata Eyang Resi Wanapati lagi. Eyang, mata Danupaksi membelalak penuh tanda tanya. Jangan membantah. Sergah Resi Wanapati berwibawa. Baiklah, desah Danupaksi mengangguk berat. Nah, sekarang istirahatlah dulu. Aku akan menyuruh Pangkeng untuk segera menyiapkan segala keperluan perjalananmu. Dia juga akan kusuruh untuk menyertaimu, kata Eyang Wanapati. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan, Eyang. Danupaksi matanya memerah berkaca-kaca. Aku akan sangat senang kalau kau berhasil menemukan keluargamu lagi. Hanya itu yang aku harapkan sebagai balas jasamu, Eyang Resi Wanapati memberi semangat. Eyang,
Pagi-pagi sekali, di saat matahari belum menampakkan dirinya, tampak 2 ekor kuda berjalan pelan menembus kabut tebal dan menuruni tebing Gunung Puting. Penunggang kuda itu tak lain adalah Danupaksi dan Pangkeng, seorang laki-laki bertubuh gemuk dengan kepala gundul licin dan mengenakan baju rompi dari bahan bujal kasar. Danupaksi kelihatan makin gagah dengan mengenakan baju putih-putih ketat dengan ikat kepala yang berwarna putih juga dan bersenjata pedang yang bergagang gading di punggung. Sedangkan kuda yang ditungganginya adalah juga seekor kuda putih yang tinggi dan gagah. "Pangkeng," panggil Danupaksi. "Ya, Den," sahut Pangkeng sambil mendekatkan kudanya ke samping kuda Danupaksi. "Apakah nama desa yang ada di depan itu?" tanya Danupaksi. "Oh, itu namanya Desa Salapan, Den. Aku sudah sering ke desa itu kalau disuruh membeli bahan makanan atau keperluan lain oleh Eyang Resi Wanapati," sahut Pangkeng menjelaskan. "Apa masih ada desa lain di sekitar Gunung Puting ini?" "Ada, Den. Tapi jauh, harus memutar ke arah selatan dulu. Itu pun masih harus melewati sungai dan melintasi padang rumput yang luas." "Tampaknya kau hafal sekali daerah ini," Pangkeng puji Danupakasi. "Iya, Den. Soalnya sering disuruh sih." "Lah, Den sendiri kenapa justru tidak tahu?" "Aku tidak pernah keluar dari padepokan, Pangkeng. Baru kali ini aku pergi." "Oh, terus tujuan kita sekarang ini kemana?" "Den, Kerajaan Karangsetra." "Wah." Pangkeng agak terkejut juga. "Kenapa, Pangkeng?" "Kerajaan Karangsetra cukup jauh dari sini, Den. Itu kan kerajaan yang baru berdiri, sebelumnya hanya sebuah kadipaten kecil," Pangkeng menjelaskan. "Rupanya kau tahu betul," ya puji Danupaksi untuk kesekian kalinya. "Yah, soalnya dulu kan aku pernah tinggal di sana. Walaupun tidak lama, kira-kira 3 bulan lah," Pangkeng cengar-cengir. Danupaksi mengangguk-angguk. "Dan waktu itu masih berbentuk kadipaten. Dan adipati yang memerintah di sana waktu itu sangat kejam." Pangkeng agak sendu mengingat masa lalunya. "Kejam?" tanya Danupaksi langsung menoleh ke arah Pangkeng. "Pokoknya tidak bisa dibilang, Den. Tapi setelah berubah jadi kerajaan, barulah yang memerintah diganti seorang raja yang sangat adil dan selalu dekat dengan rakyat. Raja itu seorang pendekar yang berilmu tinggi, hingga kini tidak ada yang bisa menandingi kesaktiannya." "Apakah kau pernah bertemu dengan raja itu?" tanya Danupaksi penasaran. "Belum, Den. Tapi menurut cerita orang-orang, Gusti Prabu Rangga sangat dicintai rakyatnya, meskipun beliau sering bepergian mengembara. Maklum sifat-sifat pendekar memang begitu. Tidak betah terus-terusan di istana," ujar Pangkeng sok tahu. Tampak Danupaksi tersenyum saja mendengar ucapan Pangkeng itu. Memang tidak ada ruginya pergi bersama Pangkeng. Selain punya ilmu yang cukup tinggi, dia juga mempunyai pengetahuan yang cukup luas. Dan Danupaksi bisa bertanya apa saja yang belum diketahuinya, terutama tentang kerajaan Karangsetra yang kini menjadi tujuannya. Danupaksi sendiri sebenarnya masih ragu dengan tujuannya itu. Dia belum yakin benar kalau masih mempunyai keluarga di kerajaan Karangsetra itu. Tapi dia juga harus mengetahui tentang kalung segitiga yang menjadi identitas keluarga Adipati Karangsetra. "Kita istirahat sebentar di desa itu," Pangkeng ajak Danupaksi begitu mereka memasuki perbatasan desa. "Lia, Den. Perut saya juga sudah minta diisi, nih," sambut Pangkeng gembira. Kembali Danupaksi tersenyum mendengar keluhan temannya yang konyol ini. Kedai yang dipilih Danupaksi adalah sebuah kedai yang tidak terlalu besar, tapi kelihatan bersih dan nyaman. Kedai itu nampak sepi dari pengunjung, di dalamnya hanya ada 4 tamu selain mereka. Itu pun kelihatannya mereka juga pendatang yang kebetulan singgah di desa itu. Kalau dilihat dari pakaian serta senjata yang tersandang, mereka adalah orang-orang rimba persilatan. Tampak mereka sedang begitu asyik menikmati hidangan yang tersedia di hadapannya. Beberapa saat kemudian, tampak satu orang pergi setelah selesai makan, lalu disusul dengan yang satu lagi. Dan yang terakhir, 2 orang yang masih tertinggal segera menyusul bersama. "Siapa mereka? Ya, tampaknya kok misterius sekali," gumam Danupaksi seperti bertanya pada diri sendiri.
Mereka orang-orang rimba persilatan, dan celetuk laki-laki tua pemilik kedai sambil membereskan meja bekas orang-orang itu tadi makan. Danupaksi segera menoleh ke arah suara yang menyahutinya tadi. Sedang Ki Sarumpit, pemilik kedai itu, segera menghampiri tamunya yang tampak penasaran. Kemudian ia duduk di samping Pangkeng. Kenapa mereka pergi satu-satu, padahal arah tujuannya sama? Apakah ada sesuatu yang sedang terjadi di utara sana? Tanya Danupaksi terlanjur. Memang mereka mau ke utara, dan di sana ada sayembara yang diadakan oleh Padepokan Baja Hitam, sahut Ki Sarumpit menjelaskan. Sayembara. Danupaksi mengerutkan kening. Memangnya Aden ini tidak tahu? Heran juga pemilik kedai itu, melihat tamunya yang bertampang seorang pendekar tapi tidak tahu tentang sayembara itu. Sedangkan Danupaksi hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Ketua Padepokan Baja Hitam mengadakan sayembara besar. Siapa saja boleh ikut, asal mempunyai ilmu olah kanuragan. Tampaknya sayembara itu akan ramai karena hadiahnya bikin penasaran orang-orang berilmu tinggi dari rimba persilatan, jelas Ki Sarumpit. Hadiahnya apa Ki? Celetuk Pangkeng yang sejak tadi hanya mendengarkan saja pembicaraan itu. Kalau yang memenangkan sayembara itu seorang laki-laki, maka hadiahnya adalah putri ketua Padepokan Baja Hitam, tapi kalau perempuan yang memenangkan akan memperoleh hadiah besar di samping diangkat sebagai anak oleh Resi Balung Gading, ketua Padepokan itu. Dan juga masih banyak hadiah-hadiah lain yang pokoknya menarik untuk diikuti. Lanjut Ki Sarumpit. Siapa nama putri ketua Padepokan itu Ki? Tanya Pangkeng lagi seolah-olah dialah yang akan memboyong putri itu. Dewi Cempaka. Orangnya cantik bagai bidadari, juga ilmu olah kanuragannya sangat tinggi dan sukar dicari tandingannya. Konon, Dewi Cempaka menginginkan seorang calon suami yang ilmunya lebih tinggi dari dirinya. Dia tak peduli apakah orang itu miskin atau kaya, jelek atau tampan, pokoknya harus bisa mengalahkannya, itu syarat utamanya. Syarat lainnya lagi, desak Pangkeng tambah sok jago. Tampak Danupaksi yang duduk di samping kanannya kembali tersenyum melihat tingkah Pangkeng itu. Juga harus mengalahkan ayahnya, ketua Padepokan Baja Hitam. Ki Sarumpit agak kesal juga menjawab pertanyaan yang bertubi-tubi dari Pangkeng itu. Edan, dengus Pangkeng. Mana ada yang mampu menandingi Resi Balung Gading selain dari Eyang Resi Wanapati. Itu pun paling-paling juga seimbang. Benar, dan semua orang juga bilang begitu. Tapi anehnya ada saja yang datang untuk mengadu nasib walaupun sudah banyak peserta yang gagal. Gimana, Den? Pangkeng mencolek pinggang Danupaksi. Malas desah Danupaksi. Wah, Danupaksi ini gimana sih? Itu kan kesempatan baik buat men. Danupaksi segera menginjak kaki Pangkeng, sehingga laki-laki gemuk dan botak itu meringis dan tidak jadi melanjutkan kalimatnya. Sementara itu Ki Sarumpit segera bangkit dan melangkah masuk ke belakang. Kalau ngomong dijaga tuh mulut, gerutu Danupaksi. Maaf, Den. Hampir saja Pangkeng cengar-cengir. Ayo, kita jalan lagi. Ajak Danupaksi tanpa mempedulikan Pangkeng yang masih saja cengar-cengir. Pangkeng segera memanggil pemilik kedai dan membayar semua yang mereka makan. Beberapa saat kemudian mereka segera menggebah kudanya dan pergi meninggalkan kedai itu. Sebaiknya kita ke Padepokan Baja Hitam dulu, dan usul Pangkeng ragu-ragu. Mau apa kita ke sana? Danupaksi malah ogah-ogahan. Siapa tahu nasib kita mujur, dan kalau Danupaksi tidak mau sama putrinya, buat aku saja. Pasti tidak akan kutolak, tambah Pangkeng sambil tertawa kecil. Gundulmu, umpat Danupaksi sambil tertawa. Hehehe, jadi mau ke sana, dan Danupaksi tidak menjawab. Tapi tanpa disadarinya, dia mengarahkan kudanya menuju ke utara. Pangkeng yang tahu hal itu hanya senyum-senyum saja, bahkan dia bersiul-siul dengan irama tak beraturan. Sedangkan Danupaksi baru menyadari kalau dia menuju ke utara setelah sampai di perbatasan desa bagian utara. Danupaksi segera menghentikan langkah kudanya. Tampak di hadapan mereka terhampar sebuah padang rumput yang luas dan dikelilingi oleh pohon cempaka yang tumbuh rapat. Sedangkan di tengah-tengah padang rumput itu, tampak berdiri beberapa bangunan yang dikelilingi oleh pagar kayu yang tinggi dan runcing-runcing ujungnya.
Pandangan Danupaksi segera beralih ke sebuah bendera yang terpancang dan berkibar di atap rumah yang paling besar. Bendera itu berwarna kuning gading dengan gambar lingkaran rantai yang berwarna hitam dan di tengah-tengahnya terdapat gambar dua pedang bersilang. Itu dia Padepokan Baja Hitam, dan seru Pangkeng memberitahu tanpa diminta. Bagaimana kau tahu? Danupaksi keheranan. Ketua Padepokan Baja Hitam dan Eyang Resi Wanapati bersahabat karib. Tapi mereka saling merahasiakan murid-muridnya. Kenapa? Danupaksi makin keheranan. Aku tidak tahu, dan mungkin perjanjiannya memang sudah begitu. Pantas saja aku tidak pernah tahu, kalau di lereng Gunung Puting ini masih ada padepokan lain selain milik Eyang Resi, gumam Danupaksi sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Bukan Danupaksi saja, semua murid Eyang Resi Wanapati juga tidak ada yang tahu, sahut Pangkeng. Aneh, desah Danupaksi. Tidak aneh, dan orang-orang rimba persilatan memang kadang-kadang berbuat sesuatu yang sulit dimengerti. Danupaksi hanya mengangguk-anggukkan kepalanya perlahan. Jadi kita ke sana, dan Pangkeng mulai memancing lagi. Baiklah, tapi kau jangan mengatakan kalau kita murid Eyang Resi Wanapati. Danupaksi mengajukan syarat, walaupun kita tidak bilang, mereka juga pasti akan tahu, dan apalagi Ki Balung Gading, pasti dia segera mengenali jurus-jurus Aden nanti. Kalau mereka tahu sendiri sih tidak apa-apa. Asal kau jangan ngomong dulu. Beres, dan tapi kalau menang, hadiahnya bagi-bagi, ya. Hadiah yang mana? Tentu saja bukan hadiah utamanya, kunyuk. Selanjutnya episode Rahasia Kalung Keramat bagian 2. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.